Aspek ketenaga kerjaan di sebuah perusahaan, baik itu perusahaan menengah, perusahaan besar, termasuk di small business, punya ruang lingkup yang cukup luas, khususnya dalam hal membina hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawan. Oleh sebab itu, biasanya di sebuah perusahaan terdapat satu departemen khusus, Human Resources Department (HRD). Adanya departemen ini karena memang aspek ketenaga kerjaan di perusahaan itu perlu dilakukan penanganan khusus ya, mulai dari pembentukan hubungan kerja sampai melakukan evaluasi kinerja dan pengembangan keterampilan dari karyawannya. Tindakan-tindakan tersebut tentu harus mempunyai dasar hukum ya, dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk menangani pekerjaan-pekerjaan tadi. Dasar hukum ini diperlukan karena akan mempengaruhi hak dan kewajiban baik perusahaan maupun karyawan. Secara umum, dasar hukum dari aktivitas hubungan kerja di perusahaan adalah peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dan untuk memastikan kalau peraturan perusahaan ini sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perusahaan ini terlebih dahulu harus disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat. Peraturan perusahaan tadi bisa diturunkan lagi menjadi SOP atau Standard Operation Procedure, khususnya SOP di bidang ketenagakerjaan di lingkungan internal perusahaan. Selain perlu punya SOP yang secara umum mengatur standar-standar tindakan karyawan perusahaan, diperlukan juga dokumentasi legal ketenagakerjaan perusahaan, yaitu dokumen-dokumen yang sifatnya legal dan administratif yang bisa merecord atau bisa mendokumentasikan dan sekaligus membuktikan telah dilakukannya SOP tadi. Jadi dokumentasi legal ketenagakerjaan ini yang kemudian nanti akan menjadi alat bukti telah dilaksanakannya hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawan sesuai SOP. Misalnya untuk karyawan dengan jabatan dan prestasi tertentu yang berhak mendapatkan program COP atau Car Ownership Program, program kepemilikan kendaraan sesuai peraturan perusahaan, maka dia harus mengajukannya sesuai syarat dan ketentuan yang ada di dalam SOP. Dan untuk mengeksekusinya setelah semua persyaratan tadi dipenuhi oleh karyawan, sebagai formalitasnya karyawan tersebut tinggal mengisi formulir atau dokumen atau surat yang telah disiapkan oleh perusahaan, dalam hal ini oleh HRD-nya. Dokumen inilah yang nanti merupakan bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajibannya kepada karyawan, dan karyawan juga telah mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perusahaan. Jadi selain sebagai dokumen administrasi, formulir atau dokumen itu juga merupakan alat bukti hukum telah dilakukannya hak dan kewajiban para pihak, karyawan dan perusahaan sesuai dengan peraturan perusahaan. Terkait hal ini kami mempunyai paket draft dokumentasi legal ketenagakerjaan perusahaan yang di dalamnya berisi draft atau naskah dokumen-dokumen yang bisa digunakan perusahaan dalam menjalankan hubungan ketenagakerjaannya di internal perusahaan, mulai dari draft peraturan perusahaan, ada juga perjanjian kerja baik PKWT maupun PKWTT, form pengajuan aset atau alat kerja, formulir pengajuan cuti, dan naskah dokumen-dokumen administrasi ketenagakerjaan lainnya. Anda bisa mendapatkan paket draft dokumentasi legal ketenagakerjaan perusahaan tadi. Silakan ikuti saja linknya di kotak deskripsi di bawah ini. Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam menjalankan hubungan ketenagakerjaan di perusahaan Anda. Salam.